Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hayati. Ibu mengajar di kelas 4E. Ibu Imas Masito. Ibu ngajar di kelas 4D. Dan Ibu adalah Ibu Nanan, mengajar di kelas 4C. Ya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk, yang akan dipimpin oleh Muhammad Irham, teman kita kelas 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat ya belajarnya. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Agar lebih semangat untuk memulai pembelajaran, yuk kita berolahraga dulu yang akan dipimpin oleh Bu Restuti. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Restuti. Ibu mengajar olahraga atau PJOK di kelas 1. Dan mari kita senam bersama untuk meningkatkan imun tubuh kita di masa COVID-19 ini. Tetap jaga jarak, memakai masker selalu, dan makan makanan yang seimbang. Salam olahraga. Pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajarkan materi kelas 4 tentang keberagaman. Ya, tahukah kalian,
Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia mempunyai berbagai pulau, mulai dari pulau yang besar sampai pulau yang kecil. Indonesia juga mempunyai beberapa keberagaman yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, tetapi masih tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan NKRI, ya. Sekarang Ibu akan membahas mulai dari Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada suku Minang. Suku Minang biasa disebut dengan orang Padang atau orang Awak. Alat musik dari suku Minang yaitu saruang atau talempong. Saruang digunakan dengan cara ditiup seperti seruling, sedangkan talempong digunakannya dengan cara dipukul. Sedangkan tarian tradisional dari suku Minang adalah tari piring. Tari piring dengan menggunakan properti dari piring. Sekarang kita lanjut ke Pulau Jawa. Di Jawa ada Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat satu suku yaitu suku Sunda, terkenal dengan logat khas Sundanya. Suku Sunda mempunyai beberapa jenis alat musik tradisional. Contoh salah satunya adalah angklung. Angklung dibunyikan dengan cara digoyang, sedangkan gendang atau kendang dibunyikan dengan cara dipukul. Satu lagi, kecapi. Kecapi dibunyikan dengan cara dipetik. Sedangkan tarian khusus dari Jawa Barat yaitu tari merak. Tari merak mengekspresikan seekor burung merak. Bisa dilihat dari kostum yang mereka gunakan. Tampil seperti burung merak, tapi sungguh cantik terlihatnya. Sekarang kita lanjut ke Provinsi Papua. Di Papua ada suku Asmat namanya. Suku Asmat tinggal di pesisir pantai atau di pedalaman. Alat musik tradisional dari suku Asmat namanya tifa. Tifa juga digunakan sebagai properti dari tarian tradisional. Tarian tradisional yang menggunakan properti tifa namanya tari sajojo. Keberagaman yang ada di Indonesia patut kita lestarikan. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai keberagaman? Salah satu akibatnya, jika kita tidak menghargai keberagaman, akan timbulnya konflik di masyarakat yang dapat hilangnya rasa persatuan dan menyebabkan perpecahan. Contoh yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai keberagaman adalah berteman dengan siapa saja, tidak membedakan agama mereka, dan membantu teman yang kesusahan meskipun berbeda suku. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari alat musik yang tadi dari Sumatera Barat, dilanjutkan dengan sumber bunyi yang akan Ibu terangkan adalah tentang sumber bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi diulang ya, bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar. Bunyi juga dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merupakan bentuk energi. Sumber bunyi adalah getaran, jumlah getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara semakin keras. Dilanjutkan dengan yang jenis bunyi dibagi 3 bagian anak-anak. Satu diantaranya ada bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan ketiga merupakan bunyi ultrasonik. Dari jenis bunyi yang tadi akan kita bahas yang nomor 1 adalah tentang apa yang dimaksud dengan bunyi infrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensinya di bawah 20 getaran per detik atau per hertz dinamakan infrasonik. Siapa di sini yang bisa mendengar bunyi infrasonik ini? Contohnya, ada jangkrik, ada anjing, dan ada lumba-lumba. Jenis bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik atau per hertz.
Siapa yang bisa mendengar bunyi audiosonik ini? Di antaranya cuma satu, yaitu adanya manusia. Jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, mempunyai frekuensi 20.000 getaran per detik atau per hertz. Contohnya adalah yang bisa mendengar bunyi ultrasonik yaitu tikus, paus, dan kelelawar. Sekarang Ibu akan menerangkan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah anak-anak apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk tambahan gagasan pokok. Kita baca teks pawai budaya, paragraf 1. Dari barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Sedangkan rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik untuk dan menarik. Sekarang kita lihat di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, gagasan pokoknya terletak di barisan pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan pokoknya. Sedangkan baris yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah gagasan pendukung. Jika disimpan dalam diagram akan seperti ini. Perlu diingat ya anak-anak, bahwa gagasan pokok tidak selalu berada di awal paragraf, tetapi bisa di tengah ataupun di akhir paragraf. Baru saja anak-anak telah mempelajari Bahasa Indonesia, SBDP, IPA. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran matematika. Kita belajar tentang segi banyak. Segi banyak adalah kurva yang tertutup dibentuk dari garis-garis yang berhubungan. Garis ini dinamakan sisi. Coba perhatikan gambar ini, gambar segi banyak. Nah, yang ini gambar segi tiga. Contoh segi banyak yang paling sedikit adalah segitiga, karena hanya mempunyai 3 sisi. Pengertian segi banyak beraturan adalah sisi yang sama, sisi-sisinya sama panjang, dan semua sudutnya beraturan. Kita identifikasi ciri-cirinya. Sisinya sama panjang, sudut-sudutnya sama besar, bentuknya harus cembung. Inilah contoh segi banyak beraturan. Pengertian segi banyak tidak beraturan adalah segi yang mempunyai sisi dan besar sudutnya tidak beraturan. Inilah contoh segi banyak tidak beraturan. Kesimpulannya adalah apabila bangun tersebut tidak memiliki sisi yang sama, panjang dan sudut yang tidak sama besar, maka disebut segi banyak tidak beraturan. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas. Semangat mengerjakan tugasnya. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Jaga kesehatan, stay at home. Semangat belajar. Belajar di rumah. Dan belajar di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.